never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything. Casey Stoner memberikan kritikan pada Ducati soal perekrutan Marc Marquez ke tim pabrikan. The Baby Alien bakal bergabung ke tim pabrikan mulai musim 2025. Dia diplot untuk menjadi tandem bagi murid Valentino Rossi, Francesco Bagnaia. Perekrutan ini menarik perhatian yang cukup besar dari jagat balap. Marquez digadang-gadang bakal menunjukkan performa yang bagus. Terlebih lagi, dia sudah tampil menjanjikan sepanjang musim 2024 di atas Desmosedici GP23. Namun, Stoner ternyata kurang sepakat dengan langkah yang diambil Ducati. Juara MotoGP 2 kali itu memberikan kritikan kepada mantan timnya. Kata tak adil pun terucap dari ex-pembalap berjulukan The Kurikuribo tersebut. Itu adalah hal yang buruk, ucap Stoner. Terlebih lagi bagi Jorge Martin yang selalu setia dengan Ducati. Saya pikir, itu tidaklah adil. Tetapi, seperti itulah cara Ducati bekerja. Hal ini juga yang membuat mereka kehilangan banyak pembalap, sambungnya. Ketimbang memberikan kursi tim pabrikan pada Marquez, Stoner punya saran yang lebih bagus. Dia merasa Ducati memang harus memberikan The Baby Alien sepeda motor terbaru. Namun, itu bukan lewat tim pabrikan melainkan satelit. Saya paham mengapa mereka mengambil langkah tersebut, terangnya. Tetapi, saya hanya merasa itu tidak tepat. Saya sendiri merasa Marc memang layak dapat sepeda motor pabrikan. Tetapi, dia bisa mendapatkannya di tim lain. Itu tidaklah adil bagi Martin ataupun Bastianini. Di sisi lain, Marc Marquez adalah satu di antara pembalap yang jadi andalan di tim utama Ducati pada gelaran MotoGP 2025 musim depan. Pembalap dengan rekor juara dunia MotoGP 6 kali bersama Honda di beberapa musim lalu tersebut akan jadi tandem bagi Francesco Bagnaia. Alias Pecco Bagnaia dipadek tim utama Ducati di MotoGP 2025, Ducati Lenovo Team. Jelang Moto Grand Prix 2025 musim depan tersebut, Marc Marquez dapat kabar buruk. Terutama terkait dengan motor Ducati Desmosedici EP25 yang bakal jadi tunggangan pembalap berjuluk The Baby Alien tersebut. Sementara itu, meski memiliki sikap hormat terhadap lawannya, ada rasa balas dendam dalam cara Jorge Martin melihat dirinya mampu memenangkan gelar MotoGP. Seseorang yang tidak pernah dimasukkan Ducati ke dalam tim pabrikannya, diluncurkan ke pertarungan melawan Pecco Bagnaia yang bersinar dengan permainannya yang adil. Jorge Martin tidak pernah berhenti mengulangi, sepanjang akhir pekan Sepang, betapa tersanjungnya dia menjadi aktor dalam pertarungan semacam itu. Merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk tiba di balapan terakhir musim ini untuk memperebutkan gelar juara dunia ganda. Tegasnya setelah pertarungan legendaris mereka di MotoGP Malaysia, langsung masuk ke dalam salah satu momen terindah yang ditawarkan MotoGP kepada kita. Terlepas dari kesenangan yang didapat dalam balapan ini yang membuat mereka menampilkan seluruh bakat mereka, namun kedua pesaing memiliki tujuan tunggal untuk mencapai final, yaitu gelar yang memiliki kemungkinan untuk mereka menangkan. Keseimbangannya sangat berpihak pada pembalap Spanyol itu, yang diluncurkan sebagai upaya balas dendam setelah gagal tahun lalu. Untuk melewati tonggak terakhir, ia ingin mengubah pendekatannya, menenangkan mental dan mengamankan poin sebanyak mungkin kapan saja, tanpa melewati garis merah untuk mencoba mengumpulkan kesuksesan. Sebelum putaran terakhir, Bagnaia memiliki keunggulan yang jelas dalam hal kemenangan Grand Prix, karena ia telah mencapai angka 10 keberhasilan tahun ini, di mana Martin hanya memiliki 3 kemenangan. Saya akan membantunya memenangkan balapan ke-11 jika saya finish sebagai juara dunia, pebalap Pramac Racing itu tersenyum. Yang prioritasnya ada di tempat lain. Yang penting adalah tujuan akhir, bukan kemenangannya, yakinnya. Dan untuk menggarisbawahi, dia sedang melalui momen yang berbeda. Dia telah berada di MotoGP selama 6 tahun, dia berada di tim pabrikan, dia memiliki segalanya. Marc Marquez muncul untuk pertama kalinya dalam daftar Forbes sebagai salah satu atlet terkaya di Spanyol.
Marc Marquez mungkin sedang melalui salah satu momen terbaiknya dalam beberapa tahun terakhir. Mari kita ingat keputusan besar sang pilot untuk meninggalkan tim dalam hidupnya demi mencari kebahagiaan baru. Keputusan yang menghabiskan begitu banyak usaha untuk membuatnya akhirnya menjadi sangat baik. Dia tidak hanya mendapatkan kembali sensasinya dan melihat dirinya dalam versi terbaiknya, tetapi dia juga mendapatkan kontrak yang sangat bagus untuk musim 2025. Dia akan mengendarai motor terbaik di grid saat ini. Sang 93 pasti senang, namun bukan hanya karena olahraganya saja, melainkan karena ia juga diketahui masuk dalam daftar Forbes sebagai salah satu atlet Spanyol dengan aset terbanyak. Ya, Anda membacanya dengan benar. Marc Marquez menolak kontrak jutaan dolar dari Honda, dan malah memutuskan untuk pergi ke tim satelit yang tidak mampu membayarnya bahkan setengah dari apa yang ditawarkan Jepang kepadanya. Namun, ia berhasil masuk dalam daftar itu. Menurut Forbes, Marquez merupakan atlet Spanyol keempat dengan aset terbanyak, di belakang tokoh seperti Rafa Nadal, Sergio Ramos, dan Andres Iniesta. Posisi keempat itu mungkin tidak akan bertahan lama, karena tahun depan ia diperkirakan akan kembali menjadi salah satu pebalap dengan bayaran tertinggi di grid bersama Ducati, Lenovo. Oleh karena itu, pilot dapat terus mendaki posisi di tabel ini. Menurut Forbes, Marquez memiliki kekayaan sebesar 80 juta euro. Itu benar, dan 93 punya alasan untuk merayakannya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya dia muncul di daftar ini. Namun meski demikian, ia tetap tidak masuk dalam 100 orang Spanyol yang paling jutawan. Masih ada pekerjaan untuk itu, namun untuk saat ini, ia berada dalam posisi yang tinggi jika kita membandingkannya dengan atlet lain. Namun ada satu hal yang bisa dibanggakannya, yaitu belum pernah ada pembalap motor lain yang berhasil sampai di sini. Sementara itu, pembalap truk Jose Aprilia, Miguel Oliveira, berpotensi mendapat lampu hijau untuk kembali pada seri pamungkas MotoGP Barcelona 2024. Truk Jose Aprilia kemungkinan besar dapat menjalani seri MotoGP terakhir musim ini sambil mengadakan perpisahan bersama Oliveira. Rencananya, seri pamungkas akan digelar dengan tajuk MotoGP Barcelona 2024 pada 15 hingga 17 November 2024. Balapan yang akan jadi final bagi Jorge Martin versus Francesco Bagnaia untuk menentukan juara dunia itu juga akan jadi bagian dari aksi solidaritas. Oliveira tentu tak ingin melewatkannya setelah absen di 4 seri sejak MotoGP Indonesia. Dia menghabiskan waktunya selama absen untuk pemulihan diri akibat cedera setelah kecelakaan di sirkuit Mandalika dan harus naik meja operasi. Untungnya, operasi itu berjalan lancar dan bukan sebuah cedera yang harus dikhawatirkan. Pada tahap ini, kemungkinan besar saya bisa membalap setidaknya pada balapan terakhir, kata Oliveira. Pembalap asal Portugal itu sangat ingin bisa kembali mentas di seri terakhir dengan beberapa alasan. Pertama, itu akan jadi momen terakhirnya bersama truk Jose dan skuad Aprilia.